Belt and Road Initiative, yaitu jalur sutra era ekonomi digital. Nah, saya berikan gambaran ini penting buat kita, terutama dari pemerintahan daerah dan juga mungkin buat masyarakat pelaku usaha, bagaimana sesungguhnya strategis dari Belt and Road Initiative ini. Ini adalah sebuah upaya, ada sebuah visi yang luar biasa dari pemerintah Cina untuk membangun perekonomian dunia yang lebih baik lagi. Dan itu bentuknya adalah pembangunan infrastruktur pertama sebagai backbone utama. Kalau dari namanya sendiri, sesungguhnya menurut konsepnya, Belt and Road Initiative itu kependekan dari the Silk Road Economic Belt. Jadi mengacu kepada pembangunan jalan raya dan kereta api yang membentang dari Cina sampai ke Eropa. Kemudian roadnya itu berasal dari kependekan dari 21st Century Maritime Silk Road. Jadi memang jalur-jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan dan juga jalur-jalur logistik yang dibangun oleh pemerintah Cina bekerja sama dengan banyak negara. Ada sekitar sampai hari ini ada sekitar 70 negara yang terlibat. Di jalur ke darat dari Cina menuju Eropa itu bisa kita lihat hari ini sepanjang jalur kereta dan jalan raya, highway begitu, itu kemudian tumbuh pusat-pusat perekonomian baru yang terutama didominasi oleh produk-produk Cina. Jadi memang tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi juga kemudian meningkatkan perdagangan. Sehingga sekarang Cina itu berubah menjadi negara pengekspor terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Dan tidak hanya jalan, kemudian juga kereta api dan pelabuhan, tapi juga mereka membangun berbagai hal yang lain seperti pembangkit listrik, kemudian juga bendungan, dan lain sebagainya. Termasuk di Indonesia dan Jawa Barat yang kita rasakan sendiri, kalau kereta cepat, itu adalah bagian dari konsep Belt and Road Initiative ini. Demikian juga Patimban nanti suatu saat kalau kita bisa berdayakan dengan baik, walaupun ini dari investasi Jepang, seharusnya menjadi bagian dari konsep Belt and Road Initiative ini, sehingga perdagangan kita nanti ke internasional, khususnya ke Cina, bisa lebih efisien lagi. Nah, kalau idenya sendiri tadi itu dimulai dari tahun 2013 dan sudah ada 70 negara. Awalnya disebut OBOR, One Belt One Road, sekarang menjadi Belt and Road Initiative. Dan tujuannya ini yang penting harus kita pahami bersama, terutama bagi pemerintahan, adalah untuk membangun pasar yang sangat besar begitu, yang tergabung menjadi satu, dan baik itu secara internasional maupun secara domestik. Nah, dan ini penggabungannya itu melalui penggabungan secara kultural. Kemudian juga harus ada inovasi di sana yang kemudian menjadi ide-ide utama atau konsep-konsep yang lebih maju lagi agar perekonomian juga lebih baik lagi ke depan. Dan tentu saja akhirnya kemudian pemerintah Cina akan berperan menjadi bagian dari penyedia investasi yang besar. Dan sampai saat ini sudah kita lihat, tidak hanya di negara-negara Asia, bahkan sampai ke Afrika, bagaimana investasi Cina itu sangat luar biasa. Dan itu diiringi dengan juga alih teknologi yang luar biasa.